kaplilya matano arko lato minapai molya lililyo hop kolweta woi. Laut Banda terbentang luas di hadapan kami. Di jantungnya, 3 pulau kecil berdiri sunyi. Teon, Nila, dan Serua. Kami kembali ke perairan ini setelah ekspedisi pertama, membawa pertanyaan yang sama. Bagaimana manusia dan lautnya bisa tetap hidup berdampingan di tengah perubahan yang semakin nyata? Kegiatan ekspedisi dan konsultasi publik ini merupakan bagian dari tahapan penetapan kawasan konservasi di perairan Pulau Teon, Pulau Nila, dan Pulau Serua. YAIKAN sebagai mitra pemerintah Provinsi Maluku membantu memfasilitasi proses kegiatan untuk mendapatkan masukan dan saran terkait desain rencana zonasi kawasan konservasi yang telah dihasilkan oleh tim kelompok kerja dan juga menyepakati beberapa hal lain terkait dengan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat yang lebih spesifik membutuhkan banyak masukan dari nelayan yang sehari-hari mencari ikan di pulau. Kami menyusuri cara pandang masyarakat terhadap laut. Dari pengetahuan, sikap, dan praktik mereka, kami belajar bahwa konservasi bukan sekedar kebijakan, tetapi bagian dari hidup sehari-hari. Survei sosial ekonomi ini berperan untuk memetakan potensi ekonomi biru yang realistis untuk dikembangkan oleh masyarakat TNS ke depan, sekaligus mengetahui pola relasi masyarakat dengan alam. Harapannya dengan 2 hal tersebut kita bisa memformulasikan strategi konservasi sekaligus kesejahteraan untuk masyarakat ke depannya. Laut ini sangat berpotensi untuk kebutuhan masyarakat, mengembangkan ekonomi masyarakat, sebab itu setiap tahun, bahkan setiap ada kapal-kapal yang datang, itu masyarakat datang di Pulau Serua untuk mengambil hasil laut, untuk dijual demi memenuhi kebutuhan keluarga. Penduduk kita di pesisir ya, dan sejak dulu kala orang tua kita juga hidup di dekat laut, sehingga ikan atau yang di dekat laut itu dipakai untuk ekonomi hidup, kebutuhan ekonomi sehari. Pulau-pulau kecil seperti Teon, Nila, dan Serua adalah garis depan perubahan iklim. Ombak makin tinggi, musim ikan bergeser, dan pantai perlahan terkikis. Jadi melalui kajian kerentanan iklim itu kita menganalisa bagaimana dampaknya terhadap gender, terhadap kelompok-kelompok rentan, dan juga kelompok-kelompok lainnya. Dan kemudian juga kita menilai kapasitas adaptasi, di mana di sini kita melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh masyarakat dalam konteks menanggulangi bencana-bencana dan dampak-dampak perubahan iklim yang mereka hadapi. Di hadapan masyarakat, peta laut dibentangkan. Setiap garis dan warna bukan sekedar zonasi, tetapi ruang hidup, tempat melaut, tempat memancing, tempat bertahan. Disinilah konsultasi publik menjadi penting. Tujuan utama konsultasi publik di kawasan konservasi Teon, Nila, dan Serua ini adalah kita memastikan bahwa perencanaan konservasi, terutama pada perancangan zonasi, kita memastikan dapat mendapatkan informasi dari masyarakat secara transparan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam konsultasi publik ini, kami ingin mendapatkan masukan, pengetahuan lokal, serta aspirasi dari para pemangku kepentingan, terutama masyarakat pesisir dan nelayan yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan sumber daya laut. Dengan cara ini, keputusan yang diambil bukan hanya berdasarkan analisa teknis, tetapi juga mencerminkan kepentingan serta nilai sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Bagi beta, pembangunan zona-zona itu sangat baik sekali, sebab ini menjaga laut dengan ekosistem yang ada. Bukan soal mengambil apa yang menjadi milik masyarakat, tidak. Tetapi bagaimana laut itu dijaga, ditata, dikelola.
laut di Nila ini, di pulau 3 pulau ini, itu dia punya hasil laut itu juga banyak. Jadi cukup menghidupkan masyarakat di sini. Jadi kalau memang lewat konservasi ini, kalau menurut saya itu lebih bagus juga supaya lebih menghidupkan lagi. Artinya karena sudah dijaga, sudah dirawat, lalu malah dia punya hasil laut itu lebih tambah banyak. Konsultasi publik tidak hanya dilakukan di Pulau Teon, Nila, dan Serua, tetapi juga di Kecamatan TNS, tepatnya di Waipia, Pulau Seram. Di sini, kami bersama masyarakat membahas rancangan rencana zonasi dan pemutakhiran data pendukung pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini menjadi penting karena pusat pemerintahan dan mayoritas masyarakat TNS berada di Waipia. Kalau kita tidak menerima konservasi ini, maka yang terjadi di kepulauan kita itu pengerusakan yang lebih besar atau lebih fatal. Menurut saya, konservasi ini membawa satu keuntungan besar bagi kami di TNS, terutama anak cucu kita ke depan. Kita bersyukur bahwa adanya konservasi ini, maka negeri kita, pulau kita sudah terlindungi, sudah terjaga, diawasi dengan baik. Kalau bisa konservasi ini disambut dengan baik, karena ada keuntungan-keuntungan yang terselip di dalamnya, bukan yang kita nikmati sekarang ini. Mungkin kita menikmati hari ini sedikit saja, tapi yang paling banyak menikmati itu anak cucu kita ke depan. Kami hadir bukan untuk membawa keputusan, tetapi untuk membuka ruang dengar. Melalui diskusi kelompok, pemaparan materi dan dialog terbuka, masyarakat menyampaikan masukan, keberatan, dan harapan mereka. Katong punya potensi alam yang sangat banyak di sana, yang kaya, tapi cuma karena seng ada yang jaga. Jadi harapannya mungkin dari adanya konservasi ini bisa jaga katong pung alam di sana di pulau. Terkhusus katong sebagai para nelayan, suami-suami katong punya menafkahi katong dari laut. Untuk itu beta mengajak katong semua untuk harus melestarikan laut. Karena dari laut itu merupakan masa depan daripada anak cucu katong ke depan. Jadi kalau laut ini katong jaga, katong pelihara, akang itu berarti bibit-bibit ikan itu dia mulai berkembang bagus dan hasil tangkapan ikan di laut juga bagus. Dukungan pemerintah daerah menjadi jangkar penting dalam proses ini. Bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku dan pemerintah daerah, rancangan zonasi ini diharapkan menjadi dasar pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat, bukan hanya untuk melindungi laut, tetapi juga untuk melindungi hak masyarakat atas ruang hidupnya. Proses penetapan kawasan konservasi di Kepulauan Teon, Nila, dan Serua sampai sejauh ini kami melihatnya sangat baik dan sudah sesuai dengan tahapan dan mekanisme. Masyarakat juga memberikan dukungan yang positif dan cukup baik. Terlihat hampir di semua negeri dalam proses-proses ini melibatkan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam RPJMD Provinsi Maluku ada misinya itu, di mana misi kelima erat kaitannya dengan adanya keberadaan kawasan ini gitu, sehingga inisiasi dan penetapan kawasan ini sejalan dengan misi pemerintah Provinsi Maluku, khususnya misi kelima. Kemudian secara nasional kita ketahui bersama bahwa Indonesia sudah berkomitmen kepada dunia, ya, terutama untuk memenuhi 30% dari wilayah lautnya itu menjadi kawasan konservasi. Ini harapannya supaya alam kita terjaga, sumber daya yang ada di dalamnya juga terjaga, manusia mendapat manfaatnya, dan juga generasi besoknya insya Allah punya alam yang masih terjaga. Jadi jangan merasa konservasi itu kayak sesuatu yang menyeramkan. Dia mirip sasi. Dan seperti yang kita tahu tadi, di kawasan Teon, Nila, Serua hanya 10% yang dijadikan kawasan yang betul-betul dijaga. Selebihnya boleh dimanfaatkan oleh masyarakat, tentu dengan bijak. Dari Teon, Nila, dan Serua, kami belajar satu hal sederhana. Menjaga laut sesungguhnya adalah menjaga kehidupan itu sendiri. Masyarakat Teon, Nila, Serua supaya bisa menjaga ketumpuk alam,
baik di darat maupun laut, untuk kepentingan ketong hari ini, besok dan seterusnya teristimewa kepada generasi muda yang akan datang sebagai penerus ketong di kemudian hari nanti. Mari Bapak Ibu, Basudara semua, beta ajak katong untuk jaga katong pung alam yang ada di Kepulauan Teong Nila Serua, untuk katong pung anak-anak mulai dari sekarang maupun masa yang akan datang. Slabda, inku wanukra, aku warukra, heruk samtura, wanura, limasera, rara, miakpi matit caka, tit nusra, tit seliora, supaya niam meli. Mari katang semua menjaga alam TNS untuk masa depan anak cucu. Beta mengajak katong semua, mari katong melestarikan pulau kita, melestarikan alam kita, melestarikan laut kita. Mari Basudara semua, anak-anak muda, orang tua, katong jaga katong pulau supaya jangan ada tangan-tangan yang kurang bagus merusak katong pulau. Pangkumalukra inuk saufatra. Lerane tipe ukot timi momo. Konservasi wane natemu nila norsrua. Tejaki tipe sanip tituan awemri.